Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, saudaraku dan saudariku seiman yang semoga selalu dan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan, keberkahannya dan rahmat Allah Rabbul Alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan bab besar yaitu al-asma al-mansubah, isim-isim yang di-i'rab mansub. Pada pembahasan sebelumnya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyelesaikan yaitu pembahasan yang keenam dari isim-isim yang di-i'rab mansub. Pembahasan yang keenam itu adalah khobarnya ya kana dan saudara-saudaranya. Khobarnya apa? Kana dan saudara-saudaranya. Insya Allah ya, dengan izinnya kita akan melanjutkan pembahasan yang ketujuh dari pembahasan isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub. Isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub. Pembahasan yang ketujuh itu adalah ya isimnya inna dan saudara-saudaranya. Ya, jadi pembahasan yang ketujuh yang akan kita bahas kali ini dari bab isim-isim yang di-i'rab apa? Mansub adalah isimnya inna dan saudara-saudaranya. Ya. Di mana kita ketahui bahwa inna memiliki ya saudara seperti yang pernah kita jelaskan ketika kita membahas al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab apa? Marfu'. Ya, saudara inna adalah ya inna. Kemudian di sana ada apa? Naam, anna. Kemudian di sana ada apa? Ya, laita. Naam, laita. Kemudian di sana ada la'alla. Kemudian di sana ada lakinna. Naam, lakinna. Dan apa? Ka'anna. Ya, ka'anna. Inilah saudara dari apa? Inna. Yaitu apa? Anna, ya, la'alla, laita, lakinna dan apa? Ka'anna. Dan perlu ya sekali lagi antum ingat ya dan antunna ingat dengan baik dan benar bahwa inna dan saudara-saudaranya ini ya bukan kelompok fiil. Sekali lagi apa? Bukan apa? Fiil, bukan kata kerja. Bukan pula dia apa? Isim, kata apa? Kata benda. Kata yang ya tidak terikat dengan waktu. Tapi inna dan saudara-saudaranya ya lebih kita katakan dia adalah apa? Huruf. Huruf ma'ani. Huruf yang punya makna, punya arti dan dia punya fungsi. Ya. Jadi inna, anna, la'alla, laita, lakinna wa ka'anna adalah kumpulan apa? Harful ma'aniyah. Huruf-huruf yang apa? Memiliki makna dan juga memiliki apa? Fungsi. Memiliki kegunaan. Nah, apa fungsi daripada inna ya dan saudara-saudaranya? Yaitu kebalikan dari fungsi kana dan saudara-saudaranya. Ya, apa fungsi kana? Ya, pembahasan sebelumnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sedangkan inna dan saudara-saudaranya, perhatikan ya, inna dan saudara-saudaranya adalah apa? Naam, tansibul isma, naam, wa tarfa'ul khabar. Nah, inilah fungsi daripada apa? Inna dan saudara-saudara. Yaitu apa? Tansibul isma. Menasabkan isim wa tarfa'ul khabara dan apa? Merofakkan na'am khabar. Ya. Dari fungsi atau kegunaan inna dan saudara-saudaranya, kita kembali ingat bahwa ya kumpulan huruf ini ya dia hanya masuk ke dalam apa? Jumlah ismiyah.
yaitu kalimat yang telah sempurna dan kalimat tersebut diawali oleh apa? Isim. Yang mana di dalam kalimat tersebut selalu kita dapati ada mubtada dan juga ada khobar. Ada subjek, ada predikat, ya kan, dalam bahasa kita. Nah, ketika jumlah ismiyah itu, ya kan, didahului oleh inna ataupun saudara-saudaranya, ingat, yang menjadi pembahasan kali ini, isim-isim yang mansub adalah apa? Ya, mubtada'nya tidak lagi di i'rab apa? Marfu. Sebagaimana apa? Ya, semula. Contoh apa tadi? Al-qalamu qadimun. Al-baitu jadidun. Nah, di sana kita dapati kata al-qalam. Nah, al-qalam. Nah, qadimun. Nah, kemudian apa? Al-baitu. Nah, jadidun. Nah, al-qalamu qadimun. Ya kan? Al-baitu jadidun. Nah, perhatikan baik-baik. Kita dapati di sini ada apa? Mubtada. Ada apa? Mubtada. Dan di sini kita dapati ada khobar. Ketika kalimat ini diawali oleh apa? Salah satu dari apa? Inna dan saudaranya, maka pastikan di sana ada perubahan penyebutan dan ada perubahan apa? I'rabnya. Penyebutan tidak lagi disebut mubtada dan khobar, tapi apa? Disebut isimnya inna dan saudara-saudaranya, khobarnya inna dan saudara-saudaranya. I'rabnya untuk apa? Ya, kata pertama dalam kalimat tersebut setelah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya, i'rabnya tidak lagi marfu. I'rabnya tidak lagi apa? Marfu. Tapi dia telah berubah menjadi apa? Mansub, karena fungsi inna dan saudaranya adalah apa? Tansibul isma, menasobkan isimnya yaitu mubtada dan merofakkan khobar. Jadi khobar di sini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan apa? Ya, i'rab. Dia tetap marfu. Kapan? Ketika apa? Isim atau jumlah ismiyah itu diawali oleh apa? Na'am, inna. Ya. Jadi innal qalama. Tidak lagi kita baca apa? Al-qalam. Tapi apa? Innal qalama qadimun. Al-baitu jadidun. Innal baita, na'am, tidak lagi al-baitu, innal baita jadidun. Ya, ini pembahasan yang ketujuh dari isim-isim yang mansub, yaitu isimnya inna dan saudara-saudaranya. Maka yang terpenting dalam pembahasan ini, wahai saudaraku dan saudariku, adalah antunna harus menghafal apa saja bentuknya inna dan saudara-saudaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, hafalkan, pahami tentang apa? Fungsi kegunaan dari inna dan saudara-saudaranya. Apa fungsinya tadi? Menasobkan isimnya, yaitu asalnya mubtada, dan merofakkan apa? Khobar. Ya, menasobkan isim yaitu mubtada dan merofakkan apa? Khobar. Kemudian hal lain yang harus dipahami di sini, bahwa mubtada seperti yang sudah kita terangkan di pembahasan isim-isim yang marfu', mubtada tidak melulu, tidak selamanya berbentuk isim apa? Mu'rab. Berbentuk isim apa? Mu'rab. Isim yang bisa berubah-ubah apa? Bentuk, harokat ataupun huruf akhirnya. Tapi mubtada, perhatikan ya, subjek dalam jumlah ismiyah juga bisa berupa isim mabni. Bisa berupa apa? Isim mabni. Nah, pernah saya sampaikan bahwa isim mabni itu salah satunya dhamir, kata ganti, ya kan? Kemudian apa? Isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian apa? Isim mausul, kata sambung, ya kan? Kemudian apa? Isim istifham, kata tanya, dan seterusnya, ya. Di sana bahwa mubtada tidak melulu, tidak selamanya berbentuk isim mu'rab, bisa pula berbentuk isim mabni. Contoh misalnya, ya, anti, na'am. Anti mumtazah. Na'am, ya, mumtazatun. Ya. Ya, Anda seorang wanita apa? Na'am, mumtazah. Na'am, ya, bagus.
sempurna, ya, memiliki nilai yang apa? Ya, sangat sempurna. Anti mumtazah. Ini adalah apa? Mubtada, dan ini adalah apa? Khabar. Perhatikan baik-baik. Kita ketahui anti di sini tidak sama dengan apa? Al-qalam. Tidak sama dengan al-bait. Di mana al-qalam dan al-bait adalah dua isim yang masuk ke dalam bab apa? Al-asma al-mu'rabah. Isim-isim yang bisa berubah-ubah apa? Bentuk akhirnya. Baik harakat ataupun hurufnya. Sedangkan mubtada seperti yang tadi telah disampaikan, ya, tidak melulu ya berbentuk isim mu'rab. Bisa pula berbentuk isim apa? Mabni. Salah satunya dhamir. Jadi anti mumtazatun, anti talibatun, anti apa? Ya, fi sihhatin, dan seterusnya. Maka ya, ketika mubtada tersebut, perhatikan, salah satunya dhamir, telah diawali oleh inna dan saudara-saudaranya. Perhatikan, kita harus menghafalkan bentuk perubahan dhamir ketika telah diawali oleh apa? Kata sebelumnya. Di sana ada hu, hi, huma, hima, hum, him, ha, huma, hima, hunna, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na. Ini adalah perubahan dhamir ketika dhamir itu telah didahului oleh apa? Kata sebelumnya. Maka anti tadi berubah menjadi apa? Ki. Berarti, perhatikan baik-baik, anti mumtazatun ketika kita awali dengan inna ataupun salah satu dari saudara inna, maka jadinya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Naam. Nah, innaki, naam, innaki apa? Mumtazah. Nah, mumtazatun. Pertanyaannya, ya, mana mubtada'nya? Kita hilangkan itu istilah mubtada. Kita rubah menjadi apa? Naam, ismu apa? Naam, ismu inna. Ya. Mana khabarnya? Istilahnya telah kita rubah menjadi apa? Khabaru apa? Inna. Jadi, innaki mumtazatun. Ya. Anti mumtazatun. Berubah menjadi apa? Innaki mumtazatun. Ya. Sesungguhnya kamu seorang wanita apa? Memiliki nilai yang sempurna. Maka ki di sini, ya, kita katakan dia sebagai apa? Ismu inna. Ya, isimnya inna. Di mana isimnya inna i'rabnya apa tadi? Mansub, nasab. Pertanyaannya, ya, tanda nasabnya dengan apa, Pak Ustaz? Apakah dengan fathah? Ya, apakah dengan kasrah pada jamak muannas salim? Apakah dengan alif? Apakah dengan apa? Ya, apakah dengan fathah muqaddarah? Tidak. Ketika kita mendapati isim-isim mabni yang telah dipengaruhi oleh inna dan saudara-saudaranya, maka katakan dia mabniun ala, bisa fathah, mabniun ala kasrah, mabniun ala dhammah, mabniun ala sukun, menempati tempatnya nasab. Jadi innaki, ya, ismu inna, ya, mabniun 'alal kasri fi mahalli apa? Nasbin. Jadi ki di sini adalah isimnya inna, dia berbentuk isim yang mabni, mabninya dengan kasrah, menempati tempatnya apa? Ya, nasab. Menempati tempatnya apa? Nasab. Begitu pula misalnya, ya, kita katakan, ya, hiya, na'am. Ya, hiya jamilatun. Naam, hiya jamilatun. Nah, ya. Jamilatun. Hiya kita katakan dia sebagai mubtada. Jamilatun kita katakan dia sebagai khabar. Naam, ketika hiya jamilatun telah kita awali dengan apa? Naam, inna ataupun saudara-saudaranya, misalnya ka'anna. Ya, ka'anna. Artinya seolah-olah, seakan-akan. Maka dia ada perubahan. Maka disinilah pentingnya, ya, antum-antunna untuk mengetahui bentuk dhamir ketika apa? Telah diawali oleh kata sebelumnya. Apa tadi? Hu, hi, huma, hima, hum, him, ha, huma, hima, hunna, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, na.
Maka hiya ketika diawali oleh ka'anna, maka dia berubah menjadi apa saudaraku? Naam, perhatikan ya. Ka'annaha apa? Naam, jamilah. Ya. Jamilatun. Ka'annaha jamilah. Mana isimnya ka'annaha? Ya, isim yang mabni. Di mana mabninya ala sukun, menempati tempatnya nasab karena dia dhamir. Jadi dari penjelasan ini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, bahwa inna dan saudara-saudaranya menasabkan isimnya di sini tidak melulu isimnya ini berupa apa? Isim mu'rab. Ya, isim apa? Mu'rabun. Tapi bisa pula isimnya ini apa? Naam, mabniyun. Ya. Jadi bisa berupa isim mu'rab, bisa berupa isim mabni. Jika isimnya itu adalah mu'rab, maka nampak di sana tanda-tanda nasabnya, baik dengan fathah, baik dengan kasrah, baik dengan alif, baik dengan ya, baik dengan fathah muqaddarah. Tapi ketika isimnya inna dan saudara-saudaranya itu berupa apa? Isim mabni, baik berupa isim isyarah. Misalnya apa? Ya, dzalika, ya, dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Jumlah ismiyah. Kita dapati di sana ada mubtada dan juga ada khabar. Dzalika rajulun. Ya, itu adalah seorang laki-laki dewasa. Ketika telah diawali oleh inna, maka apa? Inna apa? Dzalika rajulun. Tidak ada perubahan penulisan, tidak ada perubahan bacaan, tapi di sana ada perubahan apa? Bentuknya, penyebutan i'rabnya, yaitu apa? Mabniyun, baik dengan fathah, baik dengan kasrah, baik dengan dhammah, baik dengan sukun. Lanjutkan. Fi mahalli nasbin. Apa? Fi mahalli nasbin, menempati tempatnya atau ada pada tempatnya apa? Nasab. Semoga saudaraku dan saudariku seiman, ya, keterangan ini ya bisa menambah pengetahuan kita semua bahwa isim-isim yang mansub tidak semata-mata maf'ul bihi, tidak semata-mata maf'ul li ajlih, tidak semata-mata maf'ul fi, tidak semata-mata maf'ul ma'ah, tidak semata-mata maf'ul mutlak, tapi juga ada apa? Tadi khobarnya kana dan saudara-saudaranya, dan yang ketujuh adalah apa? Isimnya inna dan saudara-saudaranya. Semoga ya keterangan ini ya bisa menambah ya ilmu kita bahwa isim yang mansub ya itu lebih banyak daripada isim yang marfu. Isim yang mansub di sana ada 12, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan yang keenam, yaitu khobarnya inna dan saudara-saudaranya, dan pembahasan yang ketujuh yaitu isimnya inna dan saudara-saudaranya. Yang ingin saya tekankan di pembahasan yang ketujuh ini adalah hafalkan saudara-saudaranya inna, dan hafalkan ya, usahakan untuk mengerti tentang fungsi daripada apa? Inna dan saudara-saudaranya. Dan yang terakhir, bahwa mubtada dalam jumlah ismiyah tidak melulu, tidak selamanya berbentuk isim mu'rab, tapi bisa pula berbentuk isim mabni. Baik itu dhamir, baik itu kata tunjuk, baik itu kata sambung, baik itu kata tanya, dan seterusnya dari penjabarannya asmaul mabniyah, isim-isim yang mabni. Semoga Allah memberikan kemudahan ya untuk kita semua di dalam memahami ini ilmu, dan semoga Allah mencatat apa yang kita usahakan ini ya menjadi amal yang Allah ridhai, amal yang Allah berkahi, dan ilmu yang kita pelajari ini benar-benar mampu ya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, dan untuk masyarakat lainnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.